Korban ada 8. Dari keluar Pak. Ketimbun. Enggak, ya timbun. Termasuk Pak Jepri, almarhum. Oh, beliau meninggal di sini. Iya, yang meninggal. Hikmah apa yang paling besar yang Kang Egi rasakan dari dua peristiwa itu? Hikmah saya, Ya Allah, longsor! Longsor! Allahu Akbar! Ya, Assalamualaikum sahabat, saya sedang bersama Kang Egi. Kang Egi ini luar biasa, 2 kali lolos dari bencana besar ini. Jadi saya sedang berada di lokasi pengungsian korban bencana alam yang terjadi di Kota Bogor. Ya. Kang Egi ini adalah salah satu korban yang selamat, dan Kang Egi ini 2 kali lolos dari ancaman bencana yang besar itu. Kang Egi boleh cerita, itu bencana pertama terjadi pada hari Selasa jam 4:10. jam 14.10. Ketika itu Kang Egi sedang Ketika apa? itu saya sudah beres meriksa Di- pita di Di pemancingan. pemancingan. Jadi, Kebetulan ada firasat gitu. Firasat pengen pulang dulu ngelihat kondisi rumah. Karena setiap turun hujan rumah tuh selalu banjir dan keluar air dari bawah. rumah itu dekat dari tempat Dari pemancingan. pemancingan. Berapa meter? Kira-kira ada sekitar 50 meteran. 20 meter. Terus saya mohon izin ke teman saya, rekan saya, saudara Ali sama Bung Sunar. Saya izin, saya mau ngeliat rumah dulu karena pertandingan mau dilanjut. Kondisi air udah naik Pak di kolam. Pada saat itu ada para pemancing ada? Ada Banyak. Pak. Berapa orang kira-kira? Ada 16 orang. 16 orang ditambah yang baru datang 4 orang. 4 orang. Jadi 20 termasuk saya, jadi 21 orang di dalam kolam itu. Nah, saya pulang punya firasat yang nggak enak. Akhirnya saya pamitan ke teman saya, diizinkan saya pulang. Ternyata benar lagi banjir di rumah. Saya ngebuangin air sebentar sama anak saya tuh yang paling kecil tuh, berdua tuh. Ada adik kakak. Terus alhamdulillah pas saya mau pulang lagi ke kolam, balik lagi, si anak itu kayak yang nggak ngasih gitu. Si anak yang nomor 3 namanya si Ija. Megang tangan si saya. anak itu tidak membolehkan lagi Iya. Kang Egi kembali ke kolam. Iya, dia memberi kayak isyarat gitu. Dia bilang, bukan, dia kan, anak saya kan bilang ke saya itu ama gitu, ibaratnya ayah gitu. Ternyata anak saya nggak bilang itu, cuman nyebut nama saya, Egi, jangan ke kolam lagi, kolam penuh. Tapi saya belum sadar bahwa anak saya itu mengingatkan gitu, bahwa akan terjadi longsor. Terus berapa kali dia bilang gitu, akhirnya dia ngomong lagi tapi bahasa Sunda. Egi, buruan, bandel, pula pinuh, mungkinan pinuh. Gitu. Artinya Kolam penuh. kolam makin penuh. Gitu. Anak saya itu, saya belum sadar juga. Nah, akhirnya saya ngomong ke anak saya, Dede, Ama mau ke kolam lagi, sebentar aja. Ama kan lagi kerja nyari uang buat Dede. Mau balik lagi, ntar balik lagi. Kalau udah beres balik lagi, ntar kita nggak buangin air, Dede berenang lagi deh. Udah tenang. Saya mau keluar, sekitar 3 langkah 4 langkah, terdengar bunyi. Subhanallah, kata saya, ini apa ini? Saya keluar lari. Ya Allah, udah rata, udah jatuh. Termasuk teman-teman saya, sebagian ada yang Dari keluar Pak.
Ketimbun. Enggak, ya timbun. Ya Allah. Jumlah 20 orang itu keluar 17 orang Pak. Yang selamat ngebobol pintu sama jendela. Ada 3 orang teman saya udah dianggap saudara sama saya, termasuk Pak Jepri almarhum. Oh, beliau meninggal di sini. Iya, yang meninggal Pak Willy kayak saudara saya sendiri. Bapak Edi kayak orang tua saya sendiri. Pak Edi kejepit dalam posisi mau sembahyang, mau sholat. Alhamdulillah beliau selamat. Oh, beliau selamat. Selamat. Sekarang juga udah pulang, udah di posisi di rumah. Pak Willy alhamdulillah selamat Pak Willy. Allahu Akbar. Yang 2 itu meninggal di kolam itu. Seorang Pak, Satu yang di dalam Pak kolam. Jepri, Pak Jepri itu. Ya. almarhum Pak Jepri. Pak Willy alhamdulillah sempat ada berita Pak Willy meninggal, tapi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan sama Pak Willy, teman saya. Selamat. Iya. Ini peristiwa hari Selasa. Iya, hari Selasa. Jadi pada hari Selasa itu kolam memang tertutup Iya, tertutup semua. semua. Tapi alhamdulillah 17 orang bisa keluar. Iya, keluar selamat meskipun Selamat. banyak yang terluka gitu Pak, teman-teman saya. Nah, ini kan kejadian hari Selasa dengan korban meninggal 2 orang. Iya. 2 orang. Nah, itu terjadi di dekat rumah ya Kang Egi, Iya. kan? Nah, kan ada peristiwa berikutnya lagi hari Rabu. Iya, saya begitu sudah agak tenang gitu, saya melihat ke atas, melihat kondisi bangunan di atas. Ternyata ya sebagian ada yang retak-retak, yang akan terjadi longsor kemarin tuh hari Rabu. Saya langsung feeling sendiri, membawa keluarga saya mengungsi gitu, pindah tempat sekitar jam siangan udah firasat saya nggak enak, termasuk saya membawa saudara saya Pajar, tuh keluarga Pajar, Ibu Betik, saya bawa semua. Alhamdulillah dia ngikutin pendapat saya, ngedengar, ikut sama saya, dan ternyata ya begitu, ada susulan Pak. Jam berapa di hari Rabu? Jam berapa ya, saya kurang ini ya. Jam 4 kurang lebih ya, kurang Iya, lebih kira-kira sama jam- waktunya ya, dengan waktunya sama. hari pertama ya. Kurang lebih jam 4 lebihan lah. Iya. Posisi saya di masjid. Itu terjadi musibah Iya, yang musibah yang hari kedua karena hujan gede Pak. Ada musibah kedua itu ada korban. Korbannya ada, itu ya, korbannya itu Ibu itu. keluarga Bapak Jaya, sekeluarga. Korbannya itu aja. Meninggal yang Iya. Jumlah korban ada 8, 4 selamat, dan untuk sementara sekarang baru 7, 3 meninggal, 3 dan meninggal. satu lagi Satu lagi masih dicari, Iya, masih digali dicari. timbun itu ya. yang mudah-mudahan sih cepat keangkat. Kasihan Bapak Jaya. Tapi ini kan peristiwa sudah terjadi itu, mestinya kan warga di situ sudah diimbau untuk segera menyingkir dari situ, mengungsi, jangan berada di situ lagi. Iya, itu memang udah kondisi rumah terdekat udah pada kosong, Pak. Udah memang diungsikan, udah diumumkan di masjid. Ya, sebagian memang udah pada ini. Jadi peristiwa hari Selasa itu tempatnya berbeda dengan peristiwa hari Rabu. Iya, Berbeda. Jaraknya berapa? jaraknya itu sekitar 50 meteran. 50 meter. Iya. Itu. Jadi tempat tuh begini. Belok. Kalau diibaratkan huruf L. Kang Egi punya anak berapa? Saya punya anak 4. 4. Hikmah apa yang paling besar yang Kang Egi rasakan dari 2 peristiwa itu? Hikmah saya sangat bangga sama anak saya aja. Yang udah nyelamatin saya. Yang utama saya udah bersyukur banget pada Allah.